Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sabaria dan rekan-rekan lainnya Novia Andiana, Halimatur Sadia, dan Ruth Sibarani. Di sini kami akan memaparkan hasil aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Pemahaman baru apa yang kita dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang kami dapatkan setelah mempelajari konsep naratif literasi sebagai refleksivitas adalah kegiatan bercerita dalam bentuk tulisan. Penulis mendeskripsikan diri mengenai perjalanan hidupnya pada waktu tertentu untuk menjadi sosok yang literat. Pengalaman kemampuan literasi penulis dapat mempengaruhi pembaca merasakan keadaan yang sedang terjadi dan mendapatkan gambaran visual pada narasi tersebut. Kemudian, pembaca mendapatkan wawasan baru dari pengalaman menjelajahi setiap kata dari penulis dan dapat membantu pembaca untuk mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Setelah membuat naratif literasi, apakah kita benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan kita? Kami yakin benar bahwa narasi literasi sangat berpengaruh terhadap proses berpikir dan belajar, karena literasi adalah suatu kemampuan dalam menggunakan bahasa serta gambar untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, menyimak, serta berpikir kritis dan kreatif terhadap ide-ide secara efektif. Kegiatan literasi juga sebagai pengenalan dengan dunia baca, karena proses membaca adalah kegiatan mengoptimalkan kinerja otak sehingga kemampuan berpikir akan meningkat. Dan dari memaknai suatu bacaan, pembaca mendapatkan perubahan perilaku dan kepribadian yang bermanfaat dalam kehidupan. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin kita lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan? Sebagai seorang calon guru, hal yang paling ingin dilakukan untuk kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan antara lain yang pertama, menciptakan lingkungan fisik kelas yang ramah literasi seperti adanya pojok baca yang memuat beberapa buku cerita dan ilmu pengetahuan. Dinding kelas dilengkapi karya bacaan dan gambar dari peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan sosial dan afektif yang ramah literasi, seperti membangun komunikasi dengan peserta didik, berbagi bahan bacaan, dan meminta peserta didik dapat menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan akademis yang ramah literasi, seperti menerapkan berbagai moda teks yang menarik perhatian peserta didik untuk menumbuhkan minat belajarnya. Yang keempat, membentuk komunitas literasi. Yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan literasi digital sesuai dengan pendidikan abad 21. Sekian pemaparan hasil aksi nyata kami, semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai seorang guru yang literat dan menciptakan peserta didik yang literat pula. Salam literasi.